Kita mengenal hidup itu tujuannya adalah membangun kesadaran. Emang selama ini kita nggak sadar? Sadar nggak? Sadar, membangun kesadaran. Setengah sadar ya. Nah, untuk memahami makna hidup. Hidup si hidup, nafas si nafas, makan si makan, jalan si jalan. Ya. Nah, kita jalani hidup selama ini, tetapi hidup yang kita jalani asal hidup saja. Kita tidak mengerti makna hidup kita tuh apa sih di dunia ini tuh. Ya pokoknya Pak Lukman, saya kan hidup ya asal hidup aja. Yang penting kan hidup saya sandang, pangan, papan, selesai gitu kan ya. Betul gak? Ya hidup saya kan yang penting ya happy-happy lah. Duit ada, ini ada, anak-anak keurus apa, udah selesai begitu kan ya. Begitu aja kan? Nah terus ngaji dapat pahala, udah selesai. Tapi apakah kita bisa memahami makna hidup kita sendiri? Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini kalau gitu sebetulnya kalau kita ingin merenungkan lebih dalam tentang hidup kita, sebetulnya hidup kita itu diciptakan oleh Allah kepada kita. Kita itu punya pilihan apa enggak sih menjalani hidup? Saya tanya Ibu, punya pilihan enggak Bu? Punya ya? Pilihannya apa Ibu? Yang baik ya. Jadi maksudnya Ibu nih, kita jalani hidup, kita pilih yang baik begitu. Ya. Tetapi pada saat kita diciptakan oleh Allah ke bumi ini, pada saat kita diciptakan oleh Allah di alam ruh, pada saat kita diproses di dalam alam rahim, itu kita punya pilihan nggak Bu? Enggak ya? Punya pilihan nggak? Enggak ya? Sekarang kita tanya, benar nggak sih punya pilihan atau tidak? Ya, kita terlibat di dalamnya atau tidak? Ya, pertanyaannya, Ibu, Bapak punya keinginan nggak untuk hidup dulunya? Punya ingin nggak untuk hidup? Enggak ya? Tuh, enggak. Ya, enggak ingin kan? Enggak tahu kan? Terus siapa yang tiba-tiba menginginkan hidup kita siapa? Allah. Ada pilihan nggak Bu? Enggak ada tuh. Hah? Enggak ada pilihan. Untuk hidup aja enggak ada pilihan tuh. Ya, satu. Yang kedua, kalau Ibu ditawari, iya hidup, terus maunya asal keturunannya itu dari mana? Maunya? Tuh, raja-raja dan para bangsawan. Maunya. Ada yang dari kalangan ulama maunya gitu ya. Tuh. Maunya. Nah sekarang ada pilihan nggak nentukan ibu saya siapa? Ada pilihan nggak? Nggak ada. Maunya kita di sini. Ternyata Allah tentukan di sini. Nggak ada pilihan. Betul nggak? Udah, yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, ya mau dari suku bangsa yang mana kira-kira? Maunya apa bangsa Afrika mau nggak? Ya tuh ada pilihan. Lahir tanah Jawa ya di Jawa. Iya, nggak ada pilihan. Suka-suka siapa? Suka-suka Allah. Maka jangan sok sama Allah. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Semua Allah yang tentukan. Mati lampu setengah hari kalah kabur. Gitu. Ya. Terus lihat lagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Kalau kita ditawari, inginnya itu hidup, ya, inginnya hidup, inginnya wajah kita, inginnya badan kita, itu inginnya tuh model kayak orang-orang yang seperti apa? Yang paling bagus di dunia nih orang nih. Wih, maunya kayak orang Eropa kali, kayak Nabi Yusuf, tapi nggak ada pilihan. Ya nggak ada pilihan. Ya,
Nah sekarang ibu coba lihat, ya, otak kita nih diciptakan oleh Allah, hidung kita diciptakan oleh Allah, nggak ada pilihan. Allah yang nentuin semua. Terus saya tanya Bapak Ibu, saya tanya, yang disombongin dari kita apa? Gak ada. Kita tuh hidup serba ditentukan, betul gak sih? Betul gak? Itu. Nah jadi mau ngelawan sama Allah bagaimana coba? Dari awalnya aja udah Allah yang nentukin semua. Terus kita mau mati, nah, menjelang kematian. Boleh milih gak Bu? Nah, meninggal, boleh milih gak? Hah? Saya maunya meninggalnya usia sekian. Milih bisa nggak? Enggak. Tapi mohon. Iya, boleh milih nggak Bu? Enggak. Pilih kan? Nah, yang kedua, saya maunya meninggalnya sebabnya anu tuh misalnya tidur, mau sakit dulu atau mau langsung dead, yang mana? Ada pilihan nggak? Nah, kalau ditanya maunya, ya ada 3 pilihan. Maunya nggak meninggal, mau meninggal tapi nggak usah sakit. Ya terserah, mau nggak nih? Yang mana nih maunya? Kalau maunya, maunya nggak usah sakit tiba-tiba. Ya, coba. Nggak mau mati kecelakaan, mau nggak? Mati sakit kanker, mau nggak? Yang mau mati nah, tuh. Maunya besok, lusa, atau nanti? Hah? Iya? Saya tanya sekarang nih. Ada pilihan nggak itu? Ada pilih, nggak ada pilihan. Yang nentuin siapa? Allah. Jadi kalau begitu ceritanya, Allah tuh serba menentukan kepada kita, betul gak sih? Betul nggak? Nah, makanya kalau Allah serba menentukan kepada kita, kapan kita bisa sombong pada Allah? Iya. Kita kan nggak bisa sombong kepada Allah, betul nggak? Nah karena itulah kita yang pertama kali jangan sampai kita lupakan kejadian diri kita, keadaan diri kita yang sebenarnya. Yang maha menentukan sama sekali pada kita adalah Allah. Ya, keterlibatan kita, pilihan kita seolah-olah kita ini bisa. Ya, nah itu tuh harus kita hilangkan dengan kesadaran ini. Jadi kita kepada Allah sadar. Oh iya ya, saya nggak bisa apa-apa ya. Betul, betul nggak sih? Nah, sekarang saya tanya lagi. Kita lagi hidup nih, perasaan kita punya pilihan. Oh suka-suka gue dong, betul nggak? Betul ya? Oh suka-suka gue dong. Wah suka-suka gue dong gitu. Sekarang saya tanya, waktu kita makan nasi, makan nasi, keterlibatan kita untuk mengurai makanan yang di dalam ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dari mulai dikunyah keluar air liur, otomatis nggak? Iya. Terus udah gitu masuk ke dalam sini. Nah di dalam tuh ada yang namanya enzim apa-apa tuh segala macam. Kita ngurusin nggak itu? Nggak kan? Nah kemudian dia diolah di dalam usus itu, dibagi, dipecah, vitamin ini ke sini, vitamin ini ke sini, vitamin ini ke sini, terus ke sini. Terus sebagian ampasnya dibuang ke sini. Siapa yang kerja? Kita terlibat nggak di situ? Nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa ternyata. Betul nggak? Ya, nah inilah yang kita sadari, ternyata ya Allah, saya tuh nggak bisa apa-apa. Makan aja, yang ngurus siapa tuh ke bawahnya, ke sininya nih? Allah. Bisa sombong nggak kita kepada Allah Ta'ala? Semua Allah. Tuh. Maka kalau lagi sholat sujud, ya Allah, saya ini memang nggak bisa apa-apa ya Allah. Bener nih engkau nih yang tentukan semuanya, yang ngurus diri saya, yang makan juga kayak gini, yang ini. Sampai jantung berdetak, kita yang ngurusin bukan? Bukan. Tuh. Mau sombong dari mana coba?
Nah kalau sekarang itu kita renungkan, tahulah diri kita, tahulah kejadian hidup kita kayak gini. Kita sadar akan makna hidup, betul nggak? Maknanya hidup kita dipilihkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Makanya kita manusia ini la haula wala quwata illa billah. Nah kemarin ada terapi tawadu ya. Udah belajar kan terapi tawadu tuh? Ya Allah, saya mengakui, ya kan? Engkaulah Tuhan yang mengurus hidup saya. Tuh ngaku dulu. Habis itu apa? Ya Allah, saya mengakui saya nggak bisa apa-apa di hadapanmu ya Allah. Betul ya? Tuh, ngaku. Sadar akan makna hidup. Tuh. Hidup kita tuh kayak gitu. Lantas kalau udah begini kita nggak ada rasa sombong dalam diri kita. Kepada Allah nggak bisa kita bersombong diri. Nah, makna hidup kita sendiri dijadikan oleh Allah, nggak ada pilihan itu. Jadi kita tahu pertama kali, oh iya ya, saya dihidupkan oleh Allah, saya diurus oleh Allah, saya ditentukan oleh Allah. Dari mulai awalnya sampai matinya pun nggak bisa apa-apa kita itu. Makanya kalau kita mau diajari untuk sholat itu hayya ala sholah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Untuk mencapai kebaikan ya Allah, saya ini nggak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu ya Allah. Tuh. Atau gitu. Ini disadarkan lagi. Karena penyakit manusia yang terbesar itu adalah sombong. Merasa bisa. Gue apa tuh? Ya, itu kan gitu kan? Lu apa sih? Nah, tuh. Ya, begitu juga kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita nggak mensyukuri nikmat. Oh, perasaan gue yang cari duit kok, enak aja lo kan? Tuh, ada yang begitu nggak? Suka begitu nggak kita? Secara sadar, tidak sadar, kadang-kadang terbawa itu. Nah, dengan adanya ini kita tahu akan makna hidup kita sendiri. Asal-usul kejadian diri kita sendiri. Ya, nah ini Ibu. Ya, udah lama sih kita hidup, tapi pernah nggak merenungkan ini? Saya tanya. Tuh, udah lama hidup, nah pernah nggak merenungkan ini? Tuh, padahal udah 70 tahun, 50 tahun. Makanya sholat kita jadi hambar. Hambarnya apa nih? Jadi hampa. Karena waktu sujud pun kita memuliakan, mengagungkan Allah yang maha menentukan, yang memberi rezeki, yang memberi kehidupan, yang mengurus kita. Udah lupa kita tuh. Makanya disuruh sujud melulu. Udah sujud melulu aja masih lupa pada Allah, coba. Betul gak? Gak sadar tuh kita itu siapa tuh. Nah, jadi mengenali hidup kita sendiri, menyadari kita sendiri. Nah, ini kan yang penting. Penting gak, Bu? Ini. Ya, nah karena itu tujuan kita mengenal hidup, membangun kesadaran untuk memahami makna hidup kita.